Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wal ibadah wa nahana 'anil fisqi wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsu tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 dari 40 hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kalian dari sesuatu itu, maka jauhilah sesuatu itu. Dan sesuatu yang aku perintahkan kamu dengannya, maka datangkan dari sesuatu itu menurut kemampuan kamu. Maka hanya saja yang membinasakan akan orang-orang dari sebelum kamu banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan berselisihnya mereka atas para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-9 ini adalah satu hadis yang sangat besar faidahnya. Hadisun azim, hadis yang agung, yang sangat banyak di dalamnya mengandung makna, mengandung arti dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu di antara sedikit manusia yang sangat beruntung. Salah satu manusia yang luar biasa dalam arti dekatnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarahnya
Abu Hurairah ini masuk Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 7 tahun bermukim di Madinah. Artinya 3 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Jadi Abu Hurairah ini hanya sekitar 3 tahun mulazamah, bertemu, berjumpa, bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun adalah masa yang singkat. Tetapi pada masa 3 tahun itulah Abu Hurairah ini selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu merupakan sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 5.374 hadis. Dan ini sahabat yang paling banyak. Padahal masa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma sekitar 3 tahun. Nah, di sini keistimewaan dan keluar biasaan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Nama daripada Abu Hurairah ini yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Dinamai dengan Abu Hurairah, bahasa kitanya abahnya kucing, abah kucing. Beliau ini suka membawa kucing di lengan bajunya. Di lengan bajunya suka membawa kucing. Satu hari bertemu Rasulullah SAW, ujar Nabi, "Wahai Abdurrahman, apa yang di lengan baju engkau itu?" Abdurrahman menjawab, "Ini kucing, wahai Rasulullah." "Oh, kalau begitu ujar Nabi, ikam ini abahnya kucing." Nah, sejak itulah masyhur menjadi Abu Hurairah sampai seterusnya, lebih terkenal daripada nama beliau sendiri, Abdurrahman itu. Para muhibbin rahimakumullah, setengah daripada keistimewaan, kemuliaan dan keutamaan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yawm 12,000 marrah. Beliau Abu Hurairah ini beristighfar kepada Allah dan tobat kepada Allah setiap hari 12.000 kali. Jadi amalan Abu Hurairah ini mayoritas diisi dengan istighfar dan tobat. Berapa tobatnya istighfar Abu Hurairah setiap hari? 12.000 kali. Dan lagi ada satu karamah dari Abu Hurairah dan merupakan satu mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini ada mempunyai tempat menyimpan kurma, ya, ibarat kita balik. Suatu hari Abu Hurairah ini membawa kepada Rasulullah SAW balik berisi kurma itu, yang isinya 20 biji kurma. Baliknya ganal, isinya cuma 20 biji kurma. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ini minta doakan agar kurma yang di dalam belik itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doakan kurma yang ada di belik itu agar diberkati Allah. Cuma pesan Rasulullah, balik ini jangan dibalik. Dibawa pulang oleh Abu Hurairah, balik nang berisi
20 biji kurma tadi. Nah, setiap hari Abu Hurairah makan dari kurma itu. Besokan ambil, tengah hari ambil, malam ambil. Selama kurang lebih 24 tahun. Kalau dihitung, ujar Abu Hurairah, kalau dihitung-hitung itu sekitar 12.000 gantang jumlahnya. Jadi di masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, di masa Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, di masa Utsman menjadi khalifah, Abu Hurairah masih makan kurma itu. Cuma sebutin aja, jangan dibalik tadi. Nah, makan ambil, makan ambil. Dan sepanjang hidupku, ujar Abu Hurairah, ada 3 musibah yang menimpa diriku. Pertama, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wafatnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Yang ketiga, balikku hilang. Baliknya hilang. Terjadi kerusuhan di Madinah di waktu terbunuhnya Khalifah Utsman, terjadi kerusuhan di Madinah, akhirnya balik itu dirampok, dicuntan orang, sehingga sampai waktu itu kada dapat lagi. Dan itu musibah bagiku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Sesuatu yang aku larang kalian daripada sesuatu itu, maka jauhilah. Sesuatu yang dilarang, jauhilah olehmu, hindarilah olehmu. Dan sesuatu yang aku perintahkan kamu dengannya, maka laksanakan daripadanya menurut kemampuan kamu. Dan hanya saja yang membinasakan orang-orang terdahulu dari sebelum kamu, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan berselisihnya mereka atas para nabi mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hadis mempunyai hukum, di dalamnya kandungan hukum yang banyak. Ini hadis mempunyai faedah yang besar. Salah satu yang kita ambil daripada faedah hadis ini atau kandungan hukum di dalamnya, tarku wahidin minal muharramat aula min iktsarin nawafil. Meninggalkan satu yang diharamkan Allah lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada memperbanyak ibadah sunat. Meninggalkan satu yang diharamkan Allah, pahalanya jauh lebih besar daripada kita banyak melaksanakan ibadah sunat. Jadi ibarat kita menghadapi sesuatu pekerjaan ini sunat, tapi risikonya ada haramnya. Nah, kita lebih utama menghindari yang haram itu, walaupun yang sunat ini kita tinggalkan, walaupun yang sunat ini kadang kita laksanakan. Sebab meninggalkan satu yang haram lebih besar pahalanya daripada memperbuat banyak yang sunat-sunat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Ujar Nabi kita, hindarilah yang diharamkan Allah, jadilah engkau ahli ibadah di antara manusia.
Jadi artinya meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah itu lebih utama daripada menjunjung perintah Allah, apalagi itu yang disunatkan Allah. Ittaqil maharima, hindarilah yang diharamkan Allah. Takun a'badan nas, jadilah engkau paling ibadat manusia. Jadi orang ahli ibadah itu bukan mereka banyak beribadah, bukan, tetapi karena mereka selalu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, man sarrahu ay yasbika ad-da'ibal mujtahid falyakuffa 'aniz dzunub. Barang siapa yang ingin mendahului orang-orang yang ahli ibadah, hendaklah dia bertahan daripada melakukan dosa. Nah, orang ini pak ibadah iya, kata juga buat dosa iya. Ada kita beribadah seadanya, cuma kita mampu meninggalkan dosa. Nah, jauh lebih mulia ini, jauh lebih terhormat ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, ma'abadal 'abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak ada ibadah seseorang yang lebih afdal daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa yang paling afdal? Ibadah apa yang paling banyak pahalanya? Meninggalkan yang dilarang Allah, itu paling banyak pahalanya. Kalau kita mampu meninggalkan yang diharamkan Allah, padahal itu di hadapan kita, padahal kesempatan untuk melakukan itu ada, tapi kita mampu menahan diri sehingga kita jauhi maksiat itu, maka kita merupakan ahli ibadat. Ahli ibadah. Dan berkata Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Perbuatan baik, sedekah, sembahyang, itu perbuatan baik. Bisa melakukannya orang yang baik dan orang yang durjana, orang yang fasik. Bersedekah orang fasik bisa banyak pada nang baik. Orang nang baik bisa bersedekah, orang fasik bisa sembahyang, orang baik bisa sembahyang. Perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Sedangkan perbuatan maksiat itu maka tidak bisa meninggalkannya kecuali siddiqun, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau perihal meninggalkan dosa itu kada semua orang bisa. Kalau bersedekah semua orang bisa, hatta orang kafir bisa bersedekah. Tapi kalau meninggalkan dosa kada akan mampu kecuali orang yang benar-benar punya keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la raddu danikin min haram afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Mengembalikan, membulikakan 1/6 dirham, halus benarnya itu sedikit benar harganya, daripada yang haram, itu lebih afdal daripada bersedekah di sabilillah sebanyak 100.000 dirham. Jadi di tangan kita nih ada duit haram, di tangan kita ada duit haram 100 rupiah duitnya. Nah, lebih baik kita mengantarakan duit haram ini kepada pemiliknya, lebih baik itu daripada kita bersedekah 10 juta.
Lebih baik kita mengantarakan duit nang haram di tangan kita ini. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah itu lebih utama daripada perbuatan-perbuatan yang sunnah, walaupun itu banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah perkataan-perkataan para ulama, perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in tentang yang demikian. Nah, contohnya dalam masyarakat kita sangat banyak terjadi yang demikian. Salah satunya takbilul hajaril aswad, mengucup hajar aswad. Itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat. Nah, tetapi apabila di dalam pelaksanaannya itu menyakiti orang lain, yang mana menyakiti orang lain itu hukumnya adalah haram, nah lebih baik kada usah mengucup hajar aswad, tapi kita kadang menyakiti orang lain, jauh lebih tinggi itu nilainya. Mengucup hajar aswad, sikut orang, sikut sini, nah, menyakiti orang. Ada yang bahas istilah bersanggung jarum di tangan, nah, mengucup. Ini bila orang menggipak tahu jiak orang jarum bandak di sini, nah jadi itu perbuatan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ujar Nabi, wahai Umar, engkau ini laki-laki yang kuat gagah, ikam jangan mengucup hajar aswad. Kasihan orang-orang yang lemah. Kasihan orang-orang yang lemah. Kalau kosong, nah silahkan. Nah, karena mengucup hajar aswad itu sunat, sedangkan menyakiti jasmani orang itu adalah hukumnya haram. Jadi kita hitung, nah, kalau kita anggaran menyakiti orang, menyikut orang, kada usah. Kalau kita sanggup kada menyikut orang, kada jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ini sini mengucup hajar aswad, tapi kada hendak menyakiti orang, seadanya. Sampai hidung sidin berdarah, sidin istirahat dulu. Begitu darahnya sudah berhenti, maju lagi. Akhirnya bisa mengucup hajar aswad, tapi tanpa menyakiti kiri kanan muka belakang. Nah, kalau hakun macam itu, silahkan mengucup hajar aswad. Nah, apalagi yang mengucup hajar aswad ini adalah perempuan-perempuan yang bersesak-sesakan di tengah-tengah laki-laki. Itu hukumnya sesuatu yang diharamkan Allah. Bini-bini masuk ke tengah laki-laki, ada yang diujikakan bini, ada tukang ujik seperti yang bawa mengucup hajar aswadnya itu, nah diunjuk bini ke situ. Jadi mengucup hajar aswad itu hukumnya adalah sunat. Menghindari hal-hal yang dilarang Allah lebih utama daripada itu, lebih besar pahalanya daripada mengucup hajar aswad itu. Karena kita cari ini pahala, bukan rasa mengucupnya itu. Orang naik haji mencari pahala kah? Mencari mengucup hajar aswad itu kah? Nah, kalau mencari pahala lebih baik kada usah mengucup hajar aswad kalau kita menyakiti orang lain, atau kita seorang perempuan yang bersesak-sesakan di tengah kaum laki-laki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh di antara kita. Contoh yang kedua lagi seperti ziaratul kubur. Ziarah kubur para aulia itu menurut sebagian pendapat ulama disunatkan, dianjurkan. Nah, di dalam pelaksanaan ziarah kubur ini seringkali kita temui, kita lihat terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Di antaranya adalah ikhtilat bin nisa, bercampur dengan perempuan. Nah, ziarah kubur yang dicari berkah, yang dicari adalah kebaikan. Itu sunat menurut sebagian ulama juga.
Tetapi kalau dalam pelaksanaannya ini terjadi hal-hal yang diharamkan Allah, nah ini yang sulit bagi kita. Kada usah kita ziarah kubur, maka pahalanya lebih besar daripada kita ziarah kubur kalau itu terjadi pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga contohnya salatul jamaah bil masjid lin nisa, sembahyang berjamaah di masjid bagi perempuan. Sembahyang berjamaah itu sunat, dilaksanakan di masjid sunat lagi, besar lagi pahalanya. Tapi kalau perempuan ini tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, perempuan keluar rumah menuju masjid tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak bisa menjaga auratnya, maka dosa yang didapat lebih besar daripada pahala yang akan dicapai itu. Kada usah, lebih baik sembahyang sendiri di rumah berpahalanya daripada sembahyang berjamaah yang mengakibatkan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat contohnya lagi hudur majlis ta'lim lin nisa, hadirnya perempuan-perempuan di majlis ta'lim, hadirnya perempuan-perempuan di pengajian di luar rumahnya. Nah, menghadiri pengajian agama merupakan sesuatu perbuatan mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau dalam perjalanannya atau dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik kada usah turun, lebih baik kada usah ke pengajian, lebih baik menjaga kehormatan diri di rumah, itu lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turun ke pengajian itu kada dilarang, turun ke masjid kada dilarang bagi perempuan, asal bisa menjaga apa-apa yang disuruh Allah jaga. Nah, jadi apa yang kita sebutkan tadi itu termasuk di dalam bagian kandungan hadis yang kita baca tadi. Mana haitukum anhu fajtanibuh, sesuatu yang aku larang kalian maka jauhi tanpa ada kecuali, dan sesuatu yang aku perintahkan kamu dengannya laksanakan menurut kemampuan kamu. Nah, menurut kemampuan kamu. Artinya kalau kita bisa menjaga diri, kalau kita bisa menjaga hukum Allah, nah silahkan kita melakukan hal-hal yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silahkan kita melakukan hal yang sunat sebanyak-banyaknya, ibadah-ibadah sunat sebanyak-banyaknya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa meninggalkan satu yang diharamkan Allah lebih besar pahalanya daripada memperbanyak sesuatu yang disunatkan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-10. Bil hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلى وسلم عليه.